Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita Ustadz Abdullah Hehamahua di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat ya Bang Dullah di pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini memang ya aturan tinggal aturan, hukum tinggal hukum yang tertera, tapi tidak pernah dijalankan, bahkan selalu dilanggar. Itu ada istilah seperti itu Bang Dullah nih. Kita menyoroti kembali bagaimana KPK dengan peraturan dan juga mengenai norma-norma, konsep-konsep hukum-hukum. Salah satunya yang sedang menjadi perbincangan publik adalah mengenai gratifikasi. Sepertinya kami perlu Bang Dullah, masyarakat ini dibukakan kembali gitu ya, pengetahuan kita mengenai gratifikasi. Karena pejabat-pejabat ini terlena gitu ya. Aparat-aparatnya juga membiarkan, apalagi kalau sudah kaitannya dengan anak tanda petik ya, anaknya raja gitu. bukannya makin makin apa ya, menunjukkan istilahnya tuh kebaikan, kok malah keburukannya terbuka terus, terbongkar terus, seperti halnya yang diungkapkan oleh Bi Fitri ya. Dia mengira bahwa yang berada di lingkaran presiden ini disangkanya tuh orang-orang cerdas, orang-orang pandai, orang-orang berwibawa, beretika, ternyata bukan, sebaliknya. Karena keburukan dan kebobrokan dan juga tidak tahu malu makin terbuka terus ini menjelang akhir kekuasaan. Bagaimana Bang Dullah menyoroti hal ini? Kami mohon pendapatnya Bang Dullah. Ya, pertama persoalan gratifikasi kita harus merujuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3199, junto Undang-Undang Nomor 20 2001, Pasal 12B huruf besar tentang gratifikasi. Definisi gratifikasi menurut Undang-Undang Tipikor itu adalah penerimaan sesuatu oleh PNS dan penyelenggara negara dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Itu redaksinya, seperti itu. Nah, sehingga begitu, siapa saja dia, apakah office boy, apakah cleaning service, apakah apa menteri, presiden apa, dia PNS, dia penyelenggara negara, maka apa yang diterima dalam pelaksanaan tugasnya itu adalah gratifikasi. Maka penjelasan berikutnya dari undang-undang dari pasal 12B itu, penerima itu harus melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Jadi kalau 30 hari kerja dia laporkan sebelum 30 hari kerja, maka kalau yang diterima itu nilainya 10 juta ke atas, maka dia harus membuktikan kepada KPK bahwa yang diterima itu bukan suap. Nah, kalau dia bisa buktikan, maka yang disita atau diterima itu dikembalikan oleh KPK kepada dia. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan bahwa itu bukan suap, maka KPK akan menyita barang yang diterima itu dan kemudian dimasukkan ke Kementerian Keuangan sebagai penghasilan bukan pajak, seperti itu. Sedangkan kalau di bawah 10 juta, yaitu 9.999 sampai 1 rupiah, maka KPK dengan instrumennya akan membuktikan bahwa itu suap. Kalau KPK bisa buktikan bahwa itu suap, maka itu disita. Oleh karena itulah Mas Angga, orang KPK kalau dalam bertugas, di dalam ranselnya itu mesti ada air mineral. Kenapa? Karena air mineral itu ada harganya. Mungkin 5.000, mungkin 10.000 dan seterusnya. Kalau misalnya 3,5 juta PNS itu kali 5.000 satu hari, itu berapa miliar? Kali 5 hari satu pekan berapa? Kali 4 pekan berapa? Kali 12 bulan itu berapa? Itu sederhana seperti itu. Nah, apa saja bentuk gratifikasi itu? Pertama adalah dia berupa apa saja, apakah uang, apakah rekening, apakah kendaraan, apakah saham, apa saja, itu disebut gratifikasi. Yang kedua adalah pembelian sesuatu yang harganya itu di luar normal. Misalnya Mas Angga beli mobil Avanza harga 150 juta.
Kemudian dalam teori marketing ada biasa diskon, katakan 5 juta atau 10 juta sehingga 140 juta. Tapi karena saya adalah pejabat, gubernur, bupati, wali kota, menteri, maka kemudian Mas Angga kasih kepada saya diskon lagi 10 juta. Sehingga mobil itu saya beli dengan harga 130 juta. Maka 10 juta kedua itu adalah gratifikasi. Harus laporkan ke KPK. Jadi yang bersifat diskon di luar normal itu adalah gratifikasi. Nah, begitu juga misalnya apa yang disebut dengan komisi atau fee, itu gratifikasi. Harus lapor ke KPK. Mas Angga simpan uang di bank. Dalam ketentuan di bank bank konvensional, katakan rate itu 5%. Tapi karena Mas Angga itu pejabat, maka dikasih 5,5% atau 6%. Maka 0,5% atau 1% itu gratifikasi. Itu harus lapor ke KPK. Seperti itu. Kalau Mas Angga pinjam dana dari bank konvensional untuk membangun proyek atau apa, kemudian rate resminya itu adalah 5%, tapi karena Mas Angga pejabat dikasih 4,5% atau 4%. Maka 0,5 atau 1% itu gratifikasi. Harus lapor ke KPK seperti itu. Begitu juga dalam hal apa saya pembelian rumah, pembelian tanah. Nah, kalau di luar harga normal dan itu mencolok seperti itu, maka itu masuk gratifikasi. Dan kemudian kalau misalnya Mas Angga naik pesawat, kalau PNS atau pejabat itu kan ditanggung oleh negara. Tiket pesawat, tiket kapal, tiket kereta api dan seterusnya bla 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 itu. Tapi kemudian karena Mas Angga punya teman itu pengusaha bisnis turun, kemudian dia belikan kepada Mas Angga, maka kemudian itu adalah gratifikasi, harus dilaporkan. Oleh karena itu beberapa tahun lalu ada pimpinan KPK yang datang menyaksikan balapan motor atau mobil di NTB itu. Nah, itu kemudian dia disediakan kursi khusus, biaya khusus segala macam. Nah, itu gratis. Maka kemudian itu sebelum diproses oleh KPK, dia mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Jadi itu adalah bentuk gratifikasi. Nah, kenapa saya keras di KPK sampai sekarang tentang itu, karena ada dasarnya dari hadis. Jadi saya pelajari 30 perbuatan korupsi di undang-undang KPK itu semua ayat dan hadis. Yaitu seorang pemungut zakat Rasulullah, setelah dia kumpulkan diserahkan kepada Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan sekian dinar, tapi yang ini adalah hadiah dari seorang mujaki kepada saya. Rasulullah marah. Rasulullah kemudian ke podium, ke mimbar, kemudian umumkan. Itu sepulan mengatakan bahwa dia dapat hadiah dari muzaki. Kalau dia tinggal di rumah orang tuanya, dia tinggal rumah bapak ibunya, apakah hadiah itu datang ke tempat dia? Nah, artinya bahwa muzaki memberikan buat dia itu karena dia adalah pejabat. Kalau kita sekarang itu misalnya bagian pajak direktoran pajak dan sepertinya itu. Jadi sesuatu yang diberikan kepada pejabat itu bukan karena dirinya tapi karena jabatannya. Saya mau berikan contoh konkret, Mas Angga. Pak Taufik Rahman Ruki, ketua KPK pertama, pernah jadi Kapolwil di Malang, kepala polisi wilayah di Malang. Ketika Lebaran itu parcel penuh ruangan tamunya setiap Lebaran. Begitu beliau sudah tidak lagi Kapolwil, Lebaran satu pun tidak datang parcel. Nah, artinya bahwa parcel itu diberikan karena jabatannya, bukan karena orangnya. Nah, itulah sebabnya maka kemudian itu dilarang oleh ajaran Islam, sehingga demikian dimasukkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu soal gratifikasi. Jadi oleh karena itu maka kalau sekali dipersoalkan soal Kaisang naik ke private jet, kemudian pejabat-pejabat terima dan seterusnya, saya harus meluruskan pandangan masyarakat dan pandangan KPK yang keliru. Saya hanya berdasarkan undang-undang KPK yang dihancurkan atau dibombardir oleh Jokowi itu, pasal 11 diacak-acak oleh Jokowi. Pasal 11 Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang Nomor 30 2002 itu menyebutkan yang ditangani oleh KPK adalah pertama aparat penegak hukum, yang kedua penyelenggara negara, atau yang ketiga orang yang terkait dengan
penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah, penegak hukum itu adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, dan advokat. Itu menurut undang-undang. Sedangkan penyelenggara negara, menurut Undang-Undang 28 tahun 1999, secara vertikal dari presiden sampai wakil bupati, wakil wali kota. Jadi camat itu tidak penyelenggara negara. Jadi kalau camat itu korupsi bukan ditangani oleh KPK, ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Kecuali camat itu atau kepala desa itu dalam korupsinya itu melibatkan seorang penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, KPK bisa tangani. Dalam konteks itu maka Kaesang itu bukan penyelenggara negara. Kaesang itu bukan aparat penegak hukum, sehingga bukan merupakan domain KPK. Jadi keliru pimpinan KPK kalau misalnya mau mengundang Kaesang, kalau dia datang itu terserah dia, tapi dia tidak datang tidak apa-apa karena tidak melanggar hukum seperti itu. Nah, tapi tidak berarti bahwa kemudian KPK tidak bisa memproses. Bisa. Caranya apa? Kasus Rafael, masih ingat ya kasus Rafael beberapa tahunnya. Nah, itu anaknya itu melakukan penganiayaan kepada seorang anak. Dari anggota Ansor seperti itu. Nah, kemudian anak itu menggunakan mobil mewah. Maka kemudian orang bertanya, dia ini siapa? Ternyata anak pejabat. Nah, pejabat itu eselon 3 di Departemen Pajak seperti itu. KPK waktu itu mengatakan tidak bisa diproses karena ini anak pribadi dan pidana murni seperti itu. Saya kemudian menulis artikel bahwa KPK bisa menanganinya. Bagaimana caranya? Memeriksa LHKPN dari pejabat itu, Rafael itu. Nah, setelah diperiksa LHKPN-nya ditemukan ada money laundering dan bla 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 dan seterusnya. Maka diproses dan dijatuhi hukuman sekian tahun. Jadi kasus Kaesang itu adalah harus ditetapkan subjek hukumnya yang boleh tangani KPK itu adalah Gibran atau Jokowi atau Bobi Nasution, karena mereka tiga ini adalah penyelenggara negara. Bagaimana caranya untuk menangani Gibran? Maka kemudian KPK bisa melakukan pemeriksaan khusus terhadap LHKPN-nya. Karena apa? Karena ketika Gibran menjadi cawapres atau menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, itu harus melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Nah, KPK bisa masuk di situ, memeriksa harta kekayaannya sebelum ikut Pilpres kemarin. Nah, disitulah kemudian KPK bisa mengusut, sehingga kemudian akan ada hubungan antara Gibran dengan pemilik jet pesawat yang kemudian Shopee dibuka itu, disitulah akan ditemukan ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan maka kemudian dimasuk pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu Gibran menyalahgunakan jabatan, wewenang, kesempatan untuk kepentingan diri atau orang dan seterusnya yang merugikan keuangan negara. Di situ masuk, sehingga kemudian Gibran ditetapkan sebagai tersangka. Ketika Gibran ditetapkan tersangka, maka kemudian ada saksi-saksi. Nah, saksi-saksi itu antara lain Kaesang, antara lain Bobi, antara lain Jokowi dan seterusnya. Langkah kedua adalah bahwa Jokowi bisa diperiksa oleh KPK setelah dia selesai masa jabatan 20 Oktober. Kenapa? Karena Undang-Undang 28/99 menetapkan penyelenggara negara itu melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. Jadi setelah dia selesai masa jabatan, wajib menurut undang-undang harus melaporkan harta kekayaannya. Disitulah KPK bisa memeriksa dari mana harta Jokowi bla 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 ini, maka masuklah kemudian nyangkut lagi dengan Gibran, nyangkut lagi dengan Kaesang, nyangkut lagi dengan Bobi. Itulah pintu masuk agar supaya kemudian seluruh keluarga Jokowi itu bisa diproses hukum sehingga keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh negara. Seperti itu Mas Angga. Kami yakin mekanisme yang dijelaskan oleh Bang Dullah pasti sangat dipahami oleh orang-orang KPK. Tapi kenapa KPK belum bergerak? Nah, itu jadi pertanyaan. Ketika ada masalah. Jadi, saya sudah berulang-ulang jelaskan hal itu bahwa selama ini kita anggap Jokowi itu orang bodoh. Ternyata Jokowi itu bukan orang bodoh. Jokowi itu orang yang super licik, sehingga kemudian semua pejabat, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, dan kabinetnya itu adalah
hampir sebagian besar orang-orang bermasalah. Data-data di KPK 2019 menyebutkan bahwa hampir 50% dari 575 anggota DPR itu adalah pebisnis. Nah, karena pebisnis, maka orientasinya adalah bisnis. Nah, itulah kenapa kita lihat Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, semua adalah proyek-proyeknya konglomerat, proyek oligarki. Nah, disahkan untuk kepentingan seperti itu. Sehingga pimpinan KPK pada Jokowi itu adalah orang yang dia kuasai, yaitu Firly, orang yang dikuasai, dia melanggar kode etik segala macam. Sehingga begitu, maka kemudian KPK hilang taringnya seperti biasa karena orang yang menjadi pimpinan KPK itu adalah orang yang bermasalah. Karena kalau Firly macam-macam, kasus Harun Masiku dibongkar. Kalau Firly macam-macam, kasus dia naik pesawat atau helikopter dari Jakarta ke kampungnya itu bermasalah dan seterusnya, dan bla 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 seperti itu. Nah, sehingga demikian maka terjadilah kasus KPK yang sekarang seperti itu. Bulan lalu saya dengan alumni KPK ketemu dengan ketua KPK, kata beliau, kami tinggal 4 bulan lagi. Saya bilang 4 bulan itu 120 hari. 120 hari itu Bapak bisa membuat sesuatu yang kemudian mengembalikan marwah KPK. Katakanlah, panggil Bobi Nasution, kemudian verifikasi hartanya. Karena dia sebagai calon gubernur, dia melapor kan? Melapor harta kekayaannya seperti maka diperiksa, maka ditemukanlah nanti situ gratifikasi dan seterusnya. Bahkan bukan lagi gratifikasi, sudah suap. Jadi tadi saya katakan Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang nomor 20 2001 tahun pasal 12 B besar itu, kalau melewati 30 hari kerja tidak melaporkan kepada KPK, itu dianggap suap. Jadi langsung proses suap. Jadi itu pidana, bukan lagi gratifikasi. Gratifikasi itu kalau melapor sebelum 30 hari kerja. Kalau sekarang kan sudah melewati, maka itu sudah bukan lagi gratifikasi, sudah suap. Jadi baik dilakukan oleh Bobi, baik dilakukan oleh Gibran maupun oleh Jokowi, itu sudah suap, bukan lagi gratifikasi seperti itu. Nah, ya itulah problemnya KPK seperti sekarang. Dan juga kita melihat bagaimana beberapa pejabat KPK dijadikan alat sandra kalau penguasa gitu. Oke, pejabat KPK ini dikutik, kami punya senjata lain, kami punya senjata lain. Nah, ini bagaimana dalam pusaran kekuasaan itu KPK tidak bisa menunjukkan integritasnya. Lalu Bang Dullah bagaimana melihat setelah Rabu lalu 11 September, ini masalah calon pimpinan KPK, 20 nama sudah terseleksi. Banyak pengamat mengatakan bahwa 20 nama ini didominasi oleh aparat dan juga kejagung. Diprediksi akan banyak konflik kepentingan di situ. Banyak juga tuh yang berkomentar gitu ya. Orang-orang baik yang tereliminasi lah gitu ya. Bahkan Pak Mahfud MD juga mengomentari. Bagaimana kalau Bang Dullah komentarnya? Dari 20 orang itu saya kenal 3 orang. Satu Johan Budi. Itu sama-sama saya sekian tahun di KPK. Meskipun dia anggota DPR dari PDIP, tapi dia masih punya wawasan pemberantasan korupsi. Jadi kalau dia bisa lolos itu masih ada harapan. Satu. Yang kedua, Tanak itu anggota pimpinan KPK sekarang. Nah, itu problem karena dia sudah melanggar kode etik di KPK dan sudah proses dewas. Nah, itu di grup alumni KPK saya katakan harus kita sampaikan protes kepada Pansel supaya dia tidak lolos. Kok bisa lolos gitu ya? Kalau yang bisa lolos 20 besar. Nah, kan sekarang disaring jadi tinggal 10 kan. 10 itu akan dibawa ke DPR. Nah, kemudian Gufron kemarin 40 dia masuk, tapi setelah kemudian gugatan dia di ombudsman di Petun ditolak, maka kemudian jatuh hukuman oleh dewas, maka otomatis kemudian tertolak. Yang ketiga itu seorang dari pejabat di Kejaksaan Agung. Nah, pejabat Kejaksaan Agung ini ketika pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi, diperiksa, kemudian deputi penuntutan umum, direktur penuntutan umum itu, karena itu mantan atasannya, dia terima di ruang kerja direktur. Padahal SOP di KPK
ada ruang tunggu khusus bagi orang yang dipanggil, baik tersangka maupun saksi. Ini dimasukkan ke dalam ruangan ruang kerja direktur penuntutan. Sudah itu kemudian ketika pulang diantar dalam lift, kemudian sampai ke parkir diantar terusnya. Nah, kemudian ada LSM yang lihat, kemudian lapor ke KPK, kemudian diproses pengawas internal, ditemukan ada alat bukti, maka dibawa ke majelis kode etik. Nah, kadarullah waktu itu saya ketuanya. Nah, diproses, ternyata kemudian dia katakan bahwa saya sudah izin sama salah seorang pimpinan KPK, yaitu THP, Pak Tumpak atau orang Panggabean. Nah, sehingga kemudian dia bisa berani terima itu dalam ruangan. Saya hubungi Pak THP waktu Pak THP sudah tidak pimpinan itu. Apa betul Pak THP membenarkan penuntutan terima saksi di ruang kerja seperti itu. Dia bilang, iya Pak, untuk kemudian supaya memudahkan saja seperti itu. Nah, dari situlah saya bisa memahami kenapa Dewas sekarang dipimpin oleh THP seperti sekarang. Karena THP seperti itu. Jadi ketika korpsnya itu dibela sama-sama korps Adi Aksa, dibela seperti itu. Nah, sehingga begitu, maka kalau mantan pejabat Kejaksaan Agung ini lolos masuk 10 besar, itu juga itu problem seperti itu, seperti demikian itu. Nah, orang-orang terbaik seperti Said Didu, kemudian dari mantan-mantan pejabat KPK yang orang terbaik di KPK itu tidak lolos, memang sudah disingkirkan seperti itu. Nah, itu problem, sehingga dikhawatirkan pimpinan KPK yang baru itu meskipun dilantik oleh Prabowo Desember, tapi ada orang Jokowi di dalam, sehingga itu bisa kemudian dikendalikan oleh Jokowi untuk memproses. Nah, karena itu maka harus LSM, NGO, kemudian masyarakat anti korupsi harus rame-rame ke Komisi 3 dan ke Pansel, supaya orang-orang yang bermasalah itu harus ditolak seperti itu. Itu Mas Angga. Baik, nanti kita akan melihat ya bagaimana betul-betul Dewan Pengawas ini secara internal juga bisa menerima gitu ya pengaduan masyarakat gitu ya mengenai proses ke depan. Mudah-mudahan itu terbuka terus. Yang gitu yang terakhirnya itu Mas Angga, 20 orang calon Dewas ini tidak ada satupun yang saya kenal. Tidak ada satupun yang saya kenal. Dan orang-orang yang saya kenal itu tidak lolos, tidak lolos. Aduh. Seperti itu. Jadi itu problem yang menghadapi. Jadi oleh karena itu kembali kepada NGO, kembali kepada LSM, kembali kepada masyarakat harus rame-rame memberikan perhatian, reaksi dan protes kepada DPR dan Pansel. Kalau di medsos bahkan 5 besar itu sudah diprediksi, termasuk nama Yohanes Tanak tadi masuk katanya 5 besar. Prediksi di medsos, nggak tahu itu kebenarannya memang gimana. Itu karena memang targetnya dia harus lolos itu seperti itu. Baik, Mandula, sebagai penutup ini kita kaitannya gitu ya, bagaimana nih menghadapi pilkada, tokoh-tokoh yang mencuat gitu ya di tengah-tengah masyarakat, calon pimpinan daerah ini. Kalau dikaitkan dengan bagaimana buntut mereka dengan kasus-kasus KKN lah gitu ya, yang menjadi pantauan KPK maupun pantauan aparat-aparat gitu ya. Bagaimana melihat kebersihan atau juga independensi gitu ya para calon-calon pimpinan daerah yang mencuat di publik ini, dari mulai kita sebutlah Airin lah, Ridwan Kamil lah, Pramono Anung lah, atau tokoh-tokoh lain ya, di Risma dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah sampai ke DKJ gitu ya, yang nama-nama tokoh ini. Bagaimana Bang Dula melihat buntut mereka ini dalam hal pertama ada kaidah atau ada gium dalam masyarakat bahwa satu kebohongan diikuti dengan kebohongan kedua. Jadi untuk tidak terjadi orang tahu bahwa berbohong yang pertama, dia berbohong kedua. Berbohong kedua dilakukan lagi pembohongan ketiga dan seterusnya, sehingga kebohongan berantai seperti itu. Nah, sehingga begitu coba Airin itu ketika jadi wali kota, suaminya ditangkap oleh KPK dan dijatuhi penjara sekian tahun. Aneh, bagaimana dalam satu keluarga suami itu ditangkap kapan, tapi kok istrinya bisa jadi
dua periode wali kota di Tangerang Selatan. Jadi masyarakat kita memang masyarakat kita yang juga sakit sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat yang sakit itu ketika dikasih duit sudah selesai. Dan dia itu kekayaannya tak terbatas, kan masuk keluarga besar kaisar di Banten itu kan, itu akhirnya itu seperti itu. Sehingga berapapun uang itu luar biasa. Bayangkan keluarga mereka itu ibu, anak tiri, kemudian kemenakan, adik, ayah, semua itu pejabat di Banten itu, di wali kota, di bupati, hampir di seluruh Banten itu problem seperti itu. Sehingga begitu maka begitu juga calon-calon yang lain. Risma bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang dana bansos yang digunakan Pak Jokowi untuk menyiram menghadapi minggu tenang Pilpres kemarin. Tapi kan bagaimanapun dia menteri, dia harus bertanggung jawab. Kalau dia konsekuen misalnya pada waktu Jokowi menggunakan dana itu tanpa sepengetahuan dia harus mengundurkan diri dong. Dan seperti itu. Kalau dia memang jantan, tapi kan tidak, dia diam saja seperti itu, seperti mengikuti saja seperti itu. Nah, kemudian misalnya Pramono Anung itu 10 tahun jadi sekretaris kabinet. Jadi bagaimana bisa mau diharapkan bahwa Pramono Anung keluar dari dari koridor Jokowi. Sehingga begitu maka kemudian tidak bisa diharapkan oleh mereka. Dan saya baru dapat informasi yang luar biasa bahwa ternyata yang orang terkaya di Indonesia itu bukan oligarki. Bukan ya? Bukan sembilan naga. Orang terkaya di Indonesia itu Jokowi. Sekarang nih? Iya. Jadi semua presiden dari Soekarno sampai Jokowi, presiden yang terkaya itu Jokowi. Luar biasa. Jadi memang ini dahsyat sekali. Jadi oleh karena itu maka saya berharap dari 5 orang terpilih itu ada 1 orang gila yang terpilih jadi komisioner, kemudian dia akan bongkar itu kasus Jokowi. Jadi ada yang tanya dari mana, dan saya tanya sumber saya ini, dari mana dia dapat uang banyak gitu? Kan Mas Angga masih ingat bahwa dia pernah mengatakan live itu di TV bahwa ada sekian ribu triliun dalam pocket saya, dalam kantong saya. Itu. Jadi itu ternyata memang ada uang itu. Jadi dia menggunakan dana kolateral. Dana kolateral itu adalah dana raja-raja Nusantara yang disimpan di Amerika pada tahun 1700-an. Masih zaman penjajahan. Nah, problem itu kan tidak ada bukti dokumen aset itu di raja-raja itu. Jadi di sana itu ada emas sekian puluh kilo, macam-macam lah seperti itu. Nah, SBY pernah gunakan tapi cuma sedikit. SBY gunakan tapi sudah terakhir. Nah, Jokowi menggunakan itu. Menggunakan itu. Kenapa Jokowi menggunakan itu? Karena Jokowi 2009 itu sudah dipanggil menghadap Pentagon, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat 2009. Dan di sana diputuskan bahwa setelah SBY 2 periode Jokowi presiden. Itu 2009 seperti itu. Nah, disitulah Jokowi tahu dana kolateral itu yang ada di Amerika seperti itu. Itu untuk menyatukan mata uang dunia, maka melakukan pola itu World Bank sehingga kemudian dolar menjadi mata uang dunia seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau IKN kita baca bahwa ada satu katakanlah investor menginvestasi sekian ribu triliun, itu bukan. Ternyata itu duitnya Jokowi, Atau PIK 2 yang sekarang itu sampai itu juga duit Jokowi. Cuma kemudian sekarang itu agak kendor sedikit karena menyangkut tanah-tanah dari wakil presiden. Kan wakil presiden kan orang Banten, jadi kena juga itu, sehingga ada perlawanan, sehingga mungkin agak terem sedikit seperti itu. Nah, kemudian tol-tol yang ada di Indonesia yang dibangun oleh Jokowi, itu dia beli. Jadi katakan harga 10 triliun, dia beli 5 triliun. Dia beli 5 triliun, kemudian dia jual. Dia jual lagi dengan 10 triliun kan, untung lagi 5 triliun kan. Tentu saja tidak atas nama dia kan, atas nama orang lain seperti itu. Jadi itu luar biasa. Jadi Jokowi itu dasar karena dia memang pengusaha mebel. Nah, pengusaha mebel mau jadi pengusaha mebel internasional seperti itu, maka kemudian
dia gunakan kesempatan itu. Jadi oleh karena itu maka kalau nanti sudah terjadi sesudah tanggal 20, saya berharap masyarakat itu kemudian bergerak, dan saya insya Allah juga akan turut bergerak di lapangan, sehingga kemudian kalau misalnya KPK atau penegakan hukum kemudian tidak bertindak, ya kita ikut aja Bangladesh terakhir itu, sehingga kemudian perdana menterinya kabur ke Pakistan atau ke India seperti itu. Tidak ada pilihan lain daripada seperti itu nanti, karena sekarang sudah terbit buku Gibran Presiden 2029. Udah ada bukunya. Sudah ada buku itu, Gibran Presiden 2029. Artinya memang sudah disiapkan betul itu kan. Sehingga saya katakan bahwa ketika 02 itu menang, sejatinya Jokowi presiden sampai 2044 sebenarnya. Nah, oleh karena itu harus dibantai dari sekarang tanggal 20 itu, semua keluarga Jokowi, istrinya, anaknya, mantunya, itu harus semua diproses masuk ke penjara, dan kemudian konco-konco kabinetnya oligarki harus diproses sama seperti itu, sehingga negara bisa selamat menjelang tahun 2045, bukan negara cemas tapi negara berkah seperti itu. Begitu Mas Angga. Baik Bang Dullah, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini. Semoga Bang Dullah selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.